Inter Milan cetak rekor pendapatan tahunan, dan raih keuntungan pertama dalam 15 tahun. Inter Milan kembali menorehkan catatan bersejarah, bukan hanya di lapangan tetapi juga di sektor finansial. Klub berjuluk Nerazzurri itu resmi mengumumkan rekor pendapatan tahunan tertinggi sepanjang sejarah mereka, sekaligus mencatatkan keuntungan bersih pertama dalam 15 tahun terakhir. Menurut laporan resmi di situs klub, Inter Milan meraih pendapatan tahunan sebesar 567 juta euro. Angka ini bukan hanya rekor klub, melainkan juga menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Serie A. Yang membuat catatan ini semakin istimewa adalah klub meraih keuntungan bersih untuk pertama kalinya dalam 15 tahun sebesar 35,4 juta euro, yang berhasil dibukukan Inter Milan. Padahal sebelumnya, Nerazzurri masih mencatat kerugian sekitar 35,7 juta euro. Artinya, klub berhasil melakukan pembalikan finansial yang luar biasa hanya dalam waktu 1 tahun. Ada tim Italia yang sudah bergerak untuk mengamankan Vlahovic. Masa depan Dusan Vlahovic masih menjadi bahan spekulasi, meski kontraknya bersama Juventus baru akan berakhir pada 2026, dan sempat dikaitkan dengan Inter Milan dalam beberapa pekan terakhir. Melalui kanal YouTube-nya, pakar transfer Fabrizio Romano menjelaskan situasi terkini mengenai penyerang asal Serbia tersebut. Intensi Juventus adalah tetap mempertahankan Vlahovic setidaknya hingga Januari. Namun, sejumlah klub mulai mempelajari potensi biaya apabila ia tersedia gratis pada 2026, termasuk komisi dan gaji. Ada banyak tim yang tertarik, baik di Italia maupun luar negeri. Bahkan, Bayer sudah melakukan kontak awal untuk meminta informasi. Namun, untuk saat ini belum ada lebih dari sekadar panggilan bersifat informatif, ungkap Romano. Inter menjadi salah satu klub yang pernah disebutkan siap bergerak mendatangkan Vlahovic jika benar si pemain tersedia tanpa biaya untuk didatangkan. Namun jelas, si pemain harus menyesuaikan gaji yang ia terima jika bersedia bergabung dengan Inter. Josep Martinez puas dengan clean sheet perdana bersama Inter Milan musim ini. Inter Milan sukses meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Cagliari dalam laga pekan kelima Serie A. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 itu menjadi panggung spesial bagi kiper cadangan Nerazzurri, Josep Martinez, yang mencatatkan clean sheet perdana musim ini. Dipercaya tampil sejak menit awal oleh pelatih Christian Cifu, Martinez menunjukkan performa solid di bawah Mistar. Meski tidak banyak mendapat ancaman berarti, ketenangannya dalam mengantisipasi bola dan membangun serangan dari belakang memberi rasa aman bagi lini pertahanan Inter. Gol dari Lautaro Martinez dan Pio Esposito memastikan kemenangan di Sardinia, sementara Josep Martinez mampu menjaga gawangnya tetap steril. Melalui unggahan di media sosial, kiper asal Spanyol itu mengungkapkan kebahagiaannya, performa solid di lapangan yang sulit, senang bisa membantu tim. Tapi sekarang fokus ke tantangan berikutnya di Liga Champions melawan Slavia Praha. Di Marco tegaskan komitmennya di Inter Milan, saya selalu berikan 100%. Federico Di Marco menegaskan dirinya selalu memberikan totalitas penuh untuk Inter Milan setiap kali turun ke lapangan. Dalam wawancara bersama Sky Sport yang dikutip FC Internews, Di Marco menegaskan bahwa meski sempat mengalami pasang surut performa, semangatnya untuk membela Panji Nerazzurri tidak pernah berkurang sedikit pun. Musim ini memang belum jadi periode terbaik Di Marco dalam hal produktivitas, namun kontribusinya tetap krusial. Dari 5 laga awal Serie A, ia mencatatkan 1 gol dan 2 assist, termasuk umpan penting untuk Francesco Pio Esposito saat Inter menang 2-0 di markas Cagliari. Meski sempat memulai laga dari bangku cadangan di Sardinia, Di Marco diyakini akan kembali masuk starting 11 saat Inter menjamu Slavia Praha di matchday 2 Liga Champions. Apalagi ia juga tampil sejak menit awal, pada kemenangan pembuka melawan Ajax. Pio Esposito cetak sejarah, jadi salah satu pencetak gol termuda Inter Milan di Serie A.
Inter Milan kembali melahirkan bintang muda berbakat, dalam kemenangan 2-0 atas Cagliari pada pekan kelima Serie A di Sardinia. Francesco Pio Esposito resmi menorehkan namanya dalam buku sejarah Nerazzurri. Di usia 20 tahun dan 91 hari, penyerang jebolan Akademi Inter ini mencetak gol pertamanya di Serie A, sebuah momen bersejarah yang menjadi hasil kerja kerasnya sejak promosi ke tim utama asuhan Christian Cifu. Gol Esposito tidak hanya memastikan 3 poin penting bagi Inter, tapi juga menjadikannya salah satu pencetak gol termuda klub di Serie A abad ini. Menurut data dari FC Internews, Pio kini berada di posisi keempat dalam daftar pemain Italia termuda, yang mencetak gol untuk Nerazzurri di Serie A. Uniknya, sang adik kini menyusul jejak Sebastiano Esposito, kakaknya, yang lebih dulu mencetak gol untuk Inter di usia belia. Hasil Inter Milan versus Slavia Praha, Lautaro ganas, Nerazzurri naik ke papan atas. Wakil Italia, Inter Milan memetik hasil apik di pertandingan kedua League Pace Liga Champions. Berhadapan dengan Slavia Praha, Nerazzurri berhasil menang dengan skor telak 3-0. Lautaro Martinez menjadi bintang utama di laga ini dengan mencetak 2 gol. Sementara Denzel Dumfries menyempurnakan kemenangan Inter dengan golnya. Kemenangan ini membawa Inter Milan naik ke peringkat ketiga klasemen sementara League Pace. Sementara kekalahan ini membuat Slavia Praha tertahan di peringkat ke-26. Komentar Cifu usai kemenangan Inter lawan Slavia Praha, "Laga penting, kami jalani dengan serius, senang untuk bisek." Inter Milan melanjutkan awal sempurna mereka di Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Slavia Praha di San Siro. Sang pelatih, Christian Cifu, menegaskan bahwa timnya tampil dengan sikap serius dan disiplin penuh, sembari menjelaskan alasan dibalik 7 perubahan pemain dalam laga ini. Gol-gol Inter dilesakkan oleh Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries, memastikan Nerazzurri tetap berada di jalur positif bersama raksasa Eropa lainnya seperti Real Madrid dan Bayern Munich. Berbicara kepada Sky Sport Italia usai pertandingan, Cifu mengaku puas dengan respons para pemainnya. "Pertandingan ini penting dan kami jalani dengan serius. Sikap tim saya normal, profesional, dan penuh tanggung jawab," ujar Cifu. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan dari Simone Inzaghi di musim panas lalu, Cifu berusaha menanamkan keseimbangan antara kerja keras dan gairah bermain.